Bapak Didik Dwi Narmiadi untuk menyampaikan rangkuman dari Pertemuan Nasional kelima Katekis 2 hari ini. Silakan Bapak Didik. Bapak Uskup, para romo, suster, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Ini terakhir yang agak serius. Karena besok KWI akan mengajak Bapak Ibu ziarah ke Taman Mini. Jadi mohon bersabar, masih semangat. Saya coba begini, kalau tadi pada berpuisi, saya nggak bisa puisi. Orang Jawa itu nggak bisa puisi. Kalau saya bilang siapa saya, jawabnya kalau siapa kita, katekis. Siapa saya? Jawabnya gereja. Lalu kalau siapa junjungan saya? Jawabnya Yesus. Lalu Yesus, kau andalan. Bisa? Oke. Siapa saya? Kurang mantep. Siapa saya? Siapa saya? Siapa junjunganku? Yesus. Yesus, kau andalanku. Bisa ya? Sekali lagi. Siapa saya? Siapa saya? Siapa junjungan saya? Yesus. Yesus, kau andalanku. Oke, masih semangat. Saya terakhir menyampaikan highlight Pernas Katekis yang kelima ini. Kita mulai dari kemarin sore, didahului oleh pembukaan misa, kemudian pembukaan, seremoni pembukaan, lalu sesi pertama dengan narasumber dan moderator. Pada sesi pertama ini, Monsinyur Ino Mutra menyampaikan paparan tentang katekis sebagai pendidik dan pengajar iman. Pertama, Monsinyur Ino, Bapak Uskup ini melihat kondisi peserta, mungkin ada juga refleksi pengalaman beliau ketika pertama kali gegar budaya ke kota besar gitu ya. Jadi beliau senang bertemu dengan Bapak Ibu, khususnya cerita-cerita dari yang pertama kali ke Jakarta. Pengalaman naik pesawat, pengalaman pramugari, kunci kamar, dan lain sebagainya. Saya harap tidak ada yang menggunakan handuk kaki untuk badan ya. Ada. itu bagian dari gegar budaya atau cultural shock. Itu selalu terjadi. Nah, Bapak Uskup menyampaikan paparan di awal, katekese hadir untuk memajukan dan mematangkan pertobatan awal, mendidik orang yang bertobat dalam iman dan menggabungkannya dalam komunitas Kristiani. Tujuan pendidikan kateketis yaitu agar iman umat diterangi melalui ajaran dan menjadi hidup, eksplisit, dan aktif. Katekis sebagai pendidik dan pengajar iman memiliki tugas: 1. Menyuburkan semangat pertobatan. 2. Meneguhkan iman orang Katolik melalui perkembangan harmonis melalui 3 komponen edukatif: kognitif, afektif, dan operatif. 3. Mendampingi dinamika pertumbuhan iman menuju kedewasaan yang tidak pernah dicapai secara total sampai pada kepenuhan hidupnya di masa eskatologis.
Katekese secara keseluruhan adalah suatu pedagogi dalam tindakan iman yang melaksanakan suatu karya terpadu, yaitu berupa inisiasi, edukasi, dan ajaran. Gereja menyadari bahwa dalam katekese ini Roh Kudus bertindak secara efektif. Kehadiran ini menjadikan katekese sebagai pedagogi iman yang sejati. Next. Seorang katekis akan sulit berdiri sebagai pendidik dan pengajar iman bila ia sendiri tidak mengenal dan menguasai isi iman untuk diteruskannya dan atau ditunjukkannya dalam praksis hidup beriman di tengah komunitas Kristiani sebagai guru dan sebagai mestako. Kompetensi katekis agar bisa mengajar perlu sekurang-kurangnya menguasai pertama kitab suci, kedua KGK, Katekismus Gereja Katolik Indonesia, dan ketiga dokumen Konsili Vatikan II. Tetapi katekis baiknya bukan hanya punya pengetahuan, tetapi juga keterampilan berpastoral, menjadi sumber jawaban dari pertanyaan umat. Tadi ada yang sharing kalau katekis itu bisa ditanya apa saja oleh umat. Gitu ya. Maka ya jawab saja apa yang menjadi pertanyaan itu. Bapak Uskup mengatakan, lalu percayalah Tuhan akan memperlengkapi. Jadi kalau jawaban dirasa kurang sempurna, Tuhan yang akan menyempurnakan. Tersedianya tenaga katekis tergantung kesadaran para uskup tentang tugas utama. Sayangnya ya ada yang care, namun ada juga yang sekedarnya membiarkan begitu saja para katekis. Dari sharing-sharing tadi kelihatannya tidak ada katekis yang lalu pure. Pure itu kalau di bahasa di kampung saya pulang ke rumah orang tua. Gitu ya. Artinya menjadi mutung, ngambek dan tidak terus. Rupanya memang katekis itu calling, panggilan. Pada Keuskupan Amboina, praktek yang pendampingan yang dilakukan oleh Bapak Uskup, pertama ketika kuliah dicarikan beasiswa untuk anak yang tidak mampu. Lalu mahasiswa tersebut ditus untuk live in ke paroki agar makin lengkap keterampilannya. Juga membuat katekis volunteer yang wisudanya dibayar oleh Bapak Uskup, kemudian menandatangani kontrak karya selama 1 tahun sebagai volunteer. Juga beberapa katekis disekolahkan untuk ambil S2. Di Keuskupan Amboina ada 140-an sekolah Katolik yang menjadi tempat penyaluran bagi para yang sekolah itu yang untuk tempat kerja. Lalu juga mewajibkan para imam mempekerjakan katekis di setiap paroki. Tadi tidak semua keuskupan yang kurang lebih mengusulkan agar ini ada di keuskupannya. Tentu dengan berbagai pertimbangan masing-masing. Next. Nah, tanggapan dari floor, dari peserta. Ini saya catat sebagai isu-isu saja, sebagai hal-hal yang memang menjadi persoalan. Bisa jadi dicarikan solusi kalau menjadi masalah. Dari Keuskupan Padang, katekis belum mendapat perhatian semestinya. Dari Banjarmasin, pengetahuan iman umat sangat kurang. Gerakan untuk itu tidak ada, SDM lemah. Sibolga, 60% katekis perangkat jabatan di paroki. Mengangkat katekis profesional tidak mampu bayar. Kupang,
perlu dibuat program untuk pendidikan katekis. Larantuka prihatin dari 270 guru agama yang aktif hanya 30-an saja berpastoral di paroki. Spiritualitas guru agama tidak tampak, tugas pastoral gereja ditinggalkan. Papua, alumni Sekolah Tinggi Pastoral Fajar Timur tidak dipakai oleh uskup. Mereka kembali ke kampung, cari kerja masing-masing. Tenaga siap tapi tidak dipakai. Bandung, umat belajar melalui kursus-kursus singkat, lalu diminta mengajar katekese. Ruteng, sekolah kata-ketik lebih diarahkan sebagai guru agama Katolik di sekolah, tidak dipersiapkan untuk turun ke lapangan. Itu sesi pertama pada malam, ada gangguan teknis untuk pemutaran video. Gitu ya. Nah, pagi hari kita diajak oleh Romo Manfred Habur untuk menekuni buku petunjuk katekese 2020. Buku petunjuk untuk katekese 2020 ada beberapa dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi misioner katekese. Memandang katekese sebagai suatu karya misioner keluar yang memberi perhatian lebih serius terhadap pribadi manusia yang beriman. Pendampingan pribadi menjadi salah satu metode yang harus dilakukan dalam pelayanan katekese masa kini. 2. Dimensi katekese karismatis. Penyajian kabar baik bersifat karismatis, menghadirkan Yesus sebagai pribadi Allah yang menyertai kita sepanjang hidup kita. Yesus sebagai kabar baik keselamatan adalah belas kasih atau bela rasa, kata untuk Jakarta. 3. Katekumenat sebagai model katekese. Proses inisiasi Kristiani diusulkan sebagai sumber inspirasi bagi katekese. Katekese perlu memperhatikan aspek-aspek katekumenat. Petunjuk mengusulkan petunjuk untuk katekese 2020 maksudnya ya, mengusulkan revisi katekumenat paroki sebagai proses inisiasi Kristen. 4. Katekese digital adalah perspektif terhadap budaya digital dengan kemajuan teknologi internet. Ada perspektif instrumentalisasi dan perspektif perjumpaan. Katekese digital adalah kehadiran yang menginjili dalam dunia digital atau dunia maya. Ruang perjumpaan itu adalah komen-komen yang didapat ketika kita mengupload sesuatu, chat yang diarahkan untuk dialog, dan diskusi pengalaman iman. Kalau kita perhatikan barangkali yang menyampaikan renungan-renungan belum melayani chat ini. Jadi hanya lempar renungan, lalu tidak ada follow up. Padahal mungkin itu ruang perjumpaan itu bisa dipakai untuk berdialog lebih lanjut. Namun tidak boleh terjebak pada proses katekese yang individual dan isolatif. Ini memang bahayanya ke arah sana. 5. Katekese mistagogi sebagai momen khusus dalam katekumenan. Tugasnya menafsirkan ritus-ritus sakramen dalam terang peristiwa keselamatan, pengertian, tanda, dan simbol. 6. Jalan keindahan. Via Pulchritudinis sebagai satu sumber katekese, karya seni, sastra, musik, arsitektur, dan lain sebagainya sebagai wujud karya Sang Pencipta yang membawa kesadaran akan Allah. Katekese sebagai pendidikan iman. Katekese adalah perjalanan pedagogis yang ditawarkan dalam komunitas gerejani yang membimbing orang beriman kepada perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus melalui sabda Allah,
kegiatan liturgis dan karitatif yang terintegrasi dengan semua dimensi orang itu, yaitu kognitif, afektif, operatif, supaya ia bertumbuh dalam mentalitas iman dan menjadi saksi hidup baru di tengah dunia. Fokus katekese adalah manusia, bersifat humanis. Proses katekese menghargai keberadaan manusia. Pertanyaan reflektif, sudahkah katekis dihargai sebagai manusia? Wis diuwongke, kata Regio Jawa. 3. Identitas katekis. 1. Saksi iman dan penjaga ingatan akan Allah, guru dan mistagog, pendamping dan pendidik iman. Tanggapan dari peserta. Selama ini pemahaman umat harus mengerti kitab suci dan ajaran gereja dengan baik disampaikan melalui modul-modul yang sudah disiapkan. Bagaimana baiknya model katekese baru sesuai petunjuk bisa dilaksanakan. Bapak Uskup memberi catatan tentang pentingnya berkatekese melalui media sosial. Mau tak mau pewartaan kita harus menyesuaikan diri dengan digital. Tiap pagi Bapak Uskup bikin renungan dan macam-macam disebar melalui medsos. Kedua, penerimaan komuni pertama dan krisma diberikan kepada anak yang sudah memahami atau yang sudah memiliki rasio, gitu ya, bukan anak-anak yang diberikan tugas perutusan. Anak harus bisa menghayati apa yang dia terima. Mungkin ini catatan untuk yang memberikan komuni pertama, krisma pada anak-anak yang belum waktunya. 3. Materi Romo Manfred merupakan pencerahan yang luar biasa. Merasa katekis punya peran dan tugas yang sangat luar biasa. Namun demikian, tenaga katekis profesional sangat sedikit. Gereja perlu serius menghadirkan katekis dan perlu diperhatikan. Bandingkan dengan Muslim. Muslim, katekise itu jihad. Jihad katanya lebih serem daripada katekise, karena kalau jihad itu ada pedang di balik itu. 4. Bagaimana katekis lapangan dapat menjembatani proses inisiasi dengan kebijakan pastoral? Hal baru dari petunjuk untuk katekese 2020 adalah katekese digital. Apakah mereka yang muda bisa menjadi konten kreator untuk materi katekese? Ini saya kira sudah dijelaskan untuk sesi berikutnya. Terakhir, seksi ketiga, kita mendapat pencerahan atau sharing pengalaman dari YUCAT. Berkatekese kreatif bersama YUCAT dari Romo Dr. Beni Suito. Pertanyaan yang menggugat, apakah katekese sekarang masih relevan? Dunia subjek bina, anak muda terutama, berubah. Ada internet, ada manga, ini komik Jepang, ada komik, film, dan lain sebagainya yang mengubah dunia anak-anak muda generasi XYZ. Kemudian, apakah imprimatur dan nihil obstat kalau di dunia digital bagaimana? Masih diperlukan atau perlu penyesuaian? Ini pertanyaan awal. Nah,
Lalu dijelaskan bahwa UKET itu ternyata kan bukan ide asli Indonesia, tetapi adalah gerakan katekese internasional. Ibu Teresia Teuke atau Tuk, saya nggak tahu membaca persisnya ini. Ibu Teresia itu adalah CEO UKET Foundation. Jadi ini ide yang diambil dari inisiatif luar. Bagi UKET, katekese itu kira-kira adalah kita ini orang Katolik, kita perlu tahu iman Katolik. Lalu Bapak Paus Benediktus mengatakan, kau perlu tahu imanmu. Ditanggapi oleh UKET menjadi versinya katekese UKET adalah dialog iman, supaya orang beriman kita ini tidak sekedar pengetahuan, tetapi menjadi Katolik yang militan dengan pemahaman dan spiritualitas mendalam. UKET Indonesia visinya mendorong OMK Indonesia menjadi garam dan terang dunia. Ini visi yang menggabungkan atau yang berkonotasi militan menjadi garam dan terang dunia. Tetapi dari visi ini jelas bahwa UKET berperhatian kepada OMK. Sehingga kalau ditanyakan jenjang usia di bawah OMK dan di atas OMK, mereka baru bereksperimen kalau lihat visinya. Apa misinya atau perutusannya? UKET memilih perutusan membentuk militansi, sekali lagi militansi OMK, untuk memberikan tindakan kasih dalam kehidupan sehari-hari dan mengaktualisasikan ASG dalam hidup OMK. Menjadikan UKET Indonesia di Surabaya sebagai pusat penyedia resource untuk keuskupan lain yang membutuhkan. 3. Membentuk UKET Catechism di setiap keuskupan di Indonesia. Tanda petik saya membaca ini memang perutusan yang cukup ambisius. Nah, UKET memperkenalkan salah satu metode katekese dengan study group. Study group ini adalah sebuah metode belajar iman bersama KAS UKET menggunakan metode know, share, meet, express. Know, aku tahu. Berbagi imanku dan pengalamanku adalah share. Kemudian meet, perjumpaan doa. Lalu diekspresikan di dalam iman, ekspres. Ya. Tanggapan peserta. Di daerah, koneksi internet masih bermasalah. Subjek bina berpendidikan rendah. Jadi kalau UKET itu berbasis internet, ini ada masalah. Harga buku-buku UKET mahal. Ya, karena dia bukan komunitas, tetapi dia adalah yayasan, tentu perlu monetize, menguangkan pelayanannya. Jurang lebar antar generasi, terutama dalam penguasaan teknologi digital. Materi sangat menarik, bagaimana bisa bergabung dalam studi grup, mengakses materi-materi UKET yang tidak gratis. Materi terlalu tinggi bagi suster tadi. Katekese permainan sudah dicoba dipakai. Mungkin kalau suster tidak perlu mengakses UKET, tetapi bisa mengajak anak-anak ke sungai, gitu ya, ke hutan. bisa lebih realistis.
Untuk Keuskupan Palembang sudah memakai permainan-permainan yuket, namun anak-anak terjebak pada permainannya sehingga katekisisnya tidak tersampaikan. Saya kira sudah dijelaskan dengan baik. Kreatif selalu menghadirkan media. Media itu tidak berkonotasi selalu digital. Media bisa macam-macam. Bagaimana keterbatasan media dapat diatasi untuk berkatekese di tempat terpencil pedalaman. Nah, lalu terakhir ada semacam closing gitu ya, dari tanggapan dan beberapa pertanyaan. Closingnya begini, gereja adalah kita, jangan pernah lelah berkatekese, bekerja samalah dengan baik agar katekese bisa berkembang. Produk-produk katekese sudah banyak, bisa dipilih yang sesuai. Amin. Terima kasih dan selamat malam. Menyeluruh ya, dan detail. Di situ tersampaikan juga permasalahan yang diucapkan oleh para katekis, juga usulan-usulan. Dan dengan demikian, dengan adanya komunikasi silang antar sesama keuskupan, keuskupan dengan regio, dan juga keuskupan dengan KWI, akan ada suatu aksi atau poin-poin yang bisa dibawa pulang oleh Bapak Ibu katekis sekalian untuk diterapkan di tempatnya masing-masing. Nah, Bapak Monsinyur, para Romo yang terhormat, dan Bapak Ibu katekis garda terdepan pasukan Katolik kita. Sekarang kita sudah hampir di penghujung acara untuk malam ini.